Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Bratasiwi dari kelas SPI 2 dengan NIM 241104040024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah film Uruk yang dirilis pada tahun 1993 sebagai bagian dari kajian yang dapat dikaitkan dengan mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional. Film Uruk merupakan adaptasi dari novel karya Hella SHC yang mengangkat latar kolonialisme Belanda di Indonesia. Film ini tidak hanya menyajikan kisah persahabatan antara dua individu dari latar belakang berbeda, tetapi juga merefleksikan dinamika sosial yang menjadi salah satu faktor lahirnya kesadaran nasional di Indonesia. Cerita berfokus pada hubungan antara seorang anak Belanda sebagai narator dan Uruk, seorang anak pribumi yang tumbuh bersama sejak kecil. Pada fase awal, hubungan mereka terlihat harmonis tanpa adanya kesadaran akan perbedaan status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi sosial dalam kolonialisme bukanlah sesuatu yang alami, melainkan konstruksi yang dipahami seiring proses sosial. Namun, seiring bertambahnya usia, realitas kolonial mulai mempengaruhi hubungan tersebut. Sistem kolonial yang menempatkan orang Belanda sebagai golongan superior dan pribumi sebagai golongan inferior mulai tampak jelas. Dalam konteks sejarah pergerakan nasional, kondisi ini sejalan dengan latar belakang munculnya pergerakan, yaitu adanya ketimpangan sosial, diskriminasi rasial, dan keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat pribumi. Perubahan karakter Uruk menjadi aspek penting yang dapat dikaitkan dengan munculnya kesadaran nasional. Uruk yang awalnya digambarkan sebagai sosok yang pasif berkembang menjadi individu yang memiliki kesadaran terhadap ketidakadilan dan akhirnya menunjukkan sikap perlawanan. Transformasi ini mencerminkan proses yang juga terjadi dalam masyarakat Indonesia pada awal abad ke-20, di mana kaum pribumi mulai menyadari posisi mereka dalam sistem kolonial. Jika dikaitkan dengan perkembangan organisasi pergerakan nasional, perubahan ini sejalan dengan lahirnya organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 yang menandai awal kebangkitan nasional serta Sarekat Islam yang memperluas kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Selain itu, munculnya golongan terpelajar juga berperan penting dalam membangun kesadaran nasional yang dalam film ini dapat dilihat dari perubahan pola pikir Uruk. Nah, di sisi lain, tokoh Belanda dalam film mengalami konflik batin yang mencerminkan sudut pandang kolonial yang mulai goyah. Ia mulai menyadari bahwa sistem yang selama ini ia anggap wajar sebenarnya bersifat tidak adil. Hal ini dapat dikaitkan dengan kritik terhadap kolonialisme yang juga muncul dari sebagian kalangan Eropa sendiri. Meskipun tidak cukup kuat untuk menghentikan sistem tersebut. Nah, film ini juga mempresentasikan situasi menjelang kemerdekaan Indonesia, di mana ketegangan antara penjajah dan pribumi semakin meningkat. Dalam konteks sejarah, periode ini berkaitan dengan menguatnya nasionalisme yang kemudian mencapai puncaknya pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari segi sinematografi, film ini menggunakan tempo yang cenderung lambat untuk menekankan perkembangan emosi dan konflik antar tokoh. Visual yang ditampilkan juga berhasil menggambarkan perbedaan kehidupan antara golongan kolonial dan pribumi. Hal ini memperkuat pemahaman penonton terhadap realitas sosial yang melatar belakangi munculnya pergerakan nasional.
Secara keseluruhan, Uruk bukan hanya film tentang persahabatan, tetapi juga refleksi tentang bagaimana kolonialisme menciptakan ketimpangan sosial yang mendorong lahirnya kesadaran nasional. Film ini memperlihatkan bahwa pergerakan nasional tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pengalaman individu, konflik sosial, serta perubahan kesadaran kolektif masyarakat. Dengan demikian, film ini sangat relevan untuk dikaji dalam mata kuliah sejarah pergerakan nasional karena mampu memberikan gambaran yang lebih konkret dan manusiawi mengenai latar belakang munculnya nasionalisme di Indonesia. Dengan demikian, pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.